Kembali lagi di program Santai Bareng Rocker. Kali ini saya Dimas Bawaskor dan kawan saya Adnan Dikusuma. Oke. Ini kita spesial nih. Yup. Di program Santai Bareng Rocker dalam rangka mereka rekam Festival Kebudayaan Yogyakarta. Kayaknya menarik untuk membahas Mandala Krida ini deh. Yap. Karena basic kita berdua ini supporter PSIM. Pak D juga musisi. Yap. Yang tinggalnya di dekat Mandala Krida. Nah, ini aku penasaran Kampungnya Mandala Krida. Kampungnya Mandala. Aku tertarik sekali untuk nanya-nanya nih ke Pak D. Deng, sebenarnya ya, kapan sih tinggal di Mandala Krida itu? Nah, kalau tinggal di Mandala Krida itu kan dimulai dari kakek nenek saya dari pihak ibu. Oke. Kakek nenek saya dari pihak ibu itu sekitar tahun 1960. Oke, 60-an. Oke. 60-an. Itu pindah ke Semaki. Pindah ke Semaki Kulon itu tahun sekitar 1960-an. Itu pindah dari Margoyasan. Aslinya dari keluarga Margoyasan. Daerah mana itu? Margoyasan itu daerah LP Wirogunan. Oh, iya. Area taman ya, siswa ya itu. Belakang Pasar Sentul itu Margoyasan. Itu Margoyasan. Nah, keluarga dari ibu saya dari situ semua. Itu. Kemudian beli tanah gitu. Di berapa meter itu dari Mandala Krida? Itu dari rumah Pak D itu sekitar 50 meteran 50 meter ke gerbang Mandala Krida. Ya, itu 50 meter. Nah, Mandala Krida ini kan kalau aku lahir 88 itu sudah ada. Ya. Waktu Pak D kecil itu Mandala Krida seperti apa sih, deh? Ya, Mandala Krida seperti ya Mandala Krida yang dulu. Udah dibetengi, udah ada pagar ya pasti ya? Ada pagar, lalu di parkiran itu ada kayak dulu ada tuh itu yang kayak bukan di dalam itu ada yang kemudian dihilangin untuk parkir biar. Oh iya. Ingat nggak? Kayak ini ya, kayak pembatas Ya, itu ya? batas yang kemudian bisa dipakai untuk road race itu. Oh iya. Ya, kemudian dihilangin. Nah, Nah, itu. kalau dari cerita-ceritanya orang tua Pak D Ya. atau tetua-tetua di kampung Semaki, kampung Semaki kecil ya? Ya, Kulon sih. Semaki Kulon. Nah, Ya. apa sih sejarah? Seperti apa sejarah Mandala Krida ini? Dulunya apa sih? Nah, dulunya itu ada namanya kan lapangan Baciro. Oh iya, lapangan Baciro. Di situ tempat untuk bermain sepak bola, tempat untuk bermain anak-anak lah. Ya. Di era tahun 60-an sampai 70-an itu tempat bermain anak-anak. Lalu sawah-sawah. Kalau tanahnya itu tuh tadi nyebut sawah, berarti ada sebenarnya dia itu statusnya tanah milik apa ya? Milik siapa? Apa Sultan Ground apa? Bukan. Oh, bukan Sultan Ground itu. Bukan Sultan. Itu sawah. Ya. Sawah itu ternyata ini cerita dari ibu saya. Ya. Itu sawah milik dari 3 keluarga di kampung saya. Oke. Nah, itu kan sawah itu. Itu sawah dari punyanya dari keluarga Mbah Sastro, dari keluarga dari keluarga Pak Waji dan dari keluarga Pak Ludimin. Nah, kemudian dibeli. Nah, ini aku belum tahu ini dibeli oleh
pemerintah atau dibeli oleh swasta? Mungkin nanti pemerintah ya. Bayangkan berapa? 9 hektar kalau dari data di Kompas saat itu memberitakan. Ya, 3 keluarga ini udah kaya, dibeli lagi tambah kaya kan? Oh iya. Dibeli itu tetangga samping rumah saya itu yang Mbak Sastro itu beli 10 becak waktu itu dari hasil jual tanah itu. Tanah yang jadi proyek pemerintah. Ya, proyek pemerintah itu tahun 70-an itu. Oke. Bayangkan. Mandala. Suatu kali aku pernah lihat satu foto. Isinya Bung Karno, Bung Hatta sama Habis 9 itu melihat maket rancangan Stadion Mandala Krida. Itu kalau nggak salah sekitar tahun 50-an, tahun 55 mungkin. Wow. Tapi Mandala itu menurut berita clipping-clipping zaman dulu tahun 75 di Kompas atau Bernas itu tuh diberitakan bahwa lapangan Baciro ini mau dibangun stadion. Oh. Nah, yang aku pengen tahu dari Pak Adi, kalau di dulu itu tuh Mandala Krida itu apa ya? Progres atau perkembangannya seperti apa ininya dari pembangunannya? Sempat nggak sih dengar berita bahwa stadion ini dari lapangan mulai dibangun itu tuh? Pernah dengar atau jadi lama itu kalau dari cerita ya lagi diceritain oleh ibu saya ya itu mulai setelah dibeli itu langsung mulai di paling lama itu matras kayak bukit-bukit di sana itu, jadi kayak bukit-bukit dulu itu. Oh, oke. Gundukan tanah itu. Nah, itu tahu bukit itu tuh, nggak mungkin bukit tahu kan ya. Gundukan. Nah, itu sudah mulai dari ibu saya SMA. Oke. Ibu saya SMA. SMA-nya di Piri itu. SMA-nya Piri, sana ya Piri. Bukan di Piri. Di mana? Ibu saya di dekat balai kota, bukan malu. Oke, dekat balai kota. Dekat balai kota itu ada dulu sekolah di sebelah situ. Itu kayaknya udah mulai. Tadi agak sedih juga nggak ada tempat bermain tuh karena kita buat kumpul-kumpul dulu kan tempat kumpul-kumpulnya di situ. Oke. Dan ternyata di Asama Damal Putra. Oh, UGM. Nah, ya. Itu udah ada itu. Oke. Itu udah ada. Ternyata sekarang kan tiap sore ada tempat buat jualan kan? Ya. Jualan di di pinggiran itu ya, trotoaran. Ternyata itu dari tahun dahulu kala era 50-60-an memang udah ada sampai 70-an. Berarti kalau bisa dibayangkan dulu secari tanah di yang sekarang jadi Stadion Mandala Krida itu dulu istilahnya juga melting pot ya, tempat di mana orang ini berkumpul gitu ya? Iya. Saya sempat membaca buku dari keluaran dari kota Madia eranya Pak Eri itu serangan umum 1 Maret itu termasuk titik kumpul di situ loh, selain di tahunan. Oh iya? Iya, titik kumpul di situ, dan agresi militer kedua juga lewat situ loh. Oh, menarik juga ya. Iya, makanya mungkin Bung Karno, Bung Hatta dan Nasr Dalem yang ke-9 mungkin melihat tanah luas itu, wah gitu jadi dengan wae stadion ndak kumpul-kumpul nih apa usah. Ternyata tetap buat kumpul-kumpul ya. Iya. Pada akhirnya jadi kumpul-kumpul. Kumpul-kumpul. Nah, ini tak tambahin. Jadi sisi utara Wisma PSIM itu dulu itu kuit empring atau papringan atau bambu bambu itu yang buat gede itu wangker kata ibu, wangker. Yang depannya pas Wisma itu hanya jeglong itu dulu rawa-rawa. Oh iya. Nah di situ itu ini cerita lagi ya, tenan pura ya jenenge wong tuwa iki sarungoke wae sih kok. Itu ada kuburan satu, tapi tiap malam Jumat Kliwon buat orang ya nenepi lah ziarah. Makam di sisi utara. Oke. Makam di sisi utara. Istilahnya belakang gawang utara. Tapi yang di sisi luarnya ya. Kalau sekarang lihat itu ada. Nah, jalan itu yang
Kan pagar. Kampung, jalan kampung. Itu udah ada sejak tahun. Sudah ada. Udah ada. Itu kalau lewat itu ya lewat pring-pring bambu-bambu itu, bambu-bambu gede. Dan angker lah, terkenal lah di situ. Nah, kalau yang di situ ada dulu itu lubang juga, lubang gede. Nah, itu bener ora jenenge ceritane ibu-ibu ya. Di situ ada ular buntung bermahkota. Ada ular buntung bermahkota. Nah, mitosnya seperti itu. Ibu saya pernah lihat ya katanya. Menarik ini. Menarik toh. Ular buntung bermahkota. Gede ini kayak apa ya? Gede seperti apa? Gede, tapi buntung. Tapi bermahkota wes. Oke. Saya tanya tenan, tenan. Nah, waktu akhirnya ada pembangunan untuk dimulailah diratakan untuk pembangunan stadion. Oleh orang pintar, pindah ini si ular ini dipindah. Tapi kata ibu saya balik lagi. Nah kemudian ya adalah yang lebih pintar lagi pasti dari keraton, akhirnya bisa mindahin itu, kemudian dengan mindahin juga makamnya itu. Nah itulah mulai, tapi lama prosesnya kok. Itu di catatan Om Dimas bisa lebih detail lagi. Kalau ibu saya kan cuma zaman SMA, tangannya nggak ngerti. Ya, tapi benar dari catatannya artikel-artikel yang diberitakan Kompas itu memang bertahap sih pembangunannya sampai tahun 75 diproses, sampai tahun 81, 82, 83 dipasang lampu. Itu juga masih tahap-tahapannya, pembangunannya bertahap memang. Padahal tahun 77 atau 78 ibu saya habis menikah dengan bapak saya itu udah pindah ke Jakarta. Oke. Jadi sempat ke Jakarta juga ya? Iya, sempat ke Jakarta. Saya nggak tahu prosesnya kemudian. Nah, jadi kalau di Mandala itu dulu ini deh yang pernah saya alami, lihat itu ada relief apa ya istilahnya kayak pewayangan atau Kumbakarna gugur. Nah, terus saya tanya-tanya nih ke beberapa teman. Sebenarnya itu ceritanya tentang perjuangan. Nah, jadi di situ ada istilahnya Candra Sengkala ya, Candra Sengkala untuk penanda tahun. Yang artinya tuh ini ditulisnya Saya Suka Bangun Nagara. Yang mana itu tertulis kalau diartikan di angkatannya 1975. Nah, wayang ini tuh mungkin juga ada maksud lain ya, atau ada cerita lain dari relief-relief itu nggak ya? Tentang misalnya Anoman atau apa gitu kan? Di situ kan ada Anomannya ya. Kayaknya saya masih ingat itu dulu ada Anomannya juga. Iya, ada satu sosok itu kan ya. Ya kemudian itu menjadi lagi sebuah cerita. Oke. Itu hidup, bisa hidup kalau malam. Si ketek putih itu. Oke. Oh, gua tahu. Ceritanya apa gitu? Oh, enggak tahu bener apa ora, tapi kan katanya lagi tadi dulu vokalisnya bandku yang pertama itu pernah kemalaman mau masuk rumah, mau dorong nggak ada yang bukain, akhirnya nekat tidur di Mandala Krida. Si siapa deh waktu itu? Si Are itu tidur di rumah, katanya diganggu oleh si ketek putih itu. Yang kena putih itu. Apa antara tapi itu kan banyak ya yang banyak yang ngunangi, apalagi yang jaga itulah pasti Pak Bangun ya? Pak Bangun itu pasti juru kuncinya Mandala Krida dari dulu saya kecil kan Pak Bangun. Ya kan ganti anaknya. Ya. Kak itu. Iya. Nah, tadi nyeritain sejarah pembangunan Mandala Krida. Kalau bentar. Kan itu setelah diratakan berarti kan ada ini kan penanaman itu. Ibu saya cerita juga ada penanaman kepala kerbau itu prosesi itu ya? Iya, itu oleh masa dalam tuh. HP9 itu tuh dalam rangkaian khusus prosesi ketika pembangunan apa karena ada hal lain deh gitu sebenarnya? Katanya lagi jenenge ibu-ibu wong asli Kurayoja kan
dan percaya banget lah kayak Ya. seperti itu. Apa Itu yang dilihat? biar lancar, katanya biar buat nutup, karena katanya di bawah itu ada apa jenis, kayak aliran air, Mata air. mata air yang satu malah ditutup pakai itu. Oke. Nah, kalau dilihat dari apa jenis ngomong kayaknya ya kecamatannya jauh, kecamatan Bularjo kan gini, Oh, ya. Bularjo umbul. Oh iya, umbul. Ya. Umbul, Anu mata air. Mata air. Makanya waktu itu kan sama mata air kan Mandala Kirda itu berada di Kelurahan Semaki. Administrasi. Iya, Semaki, Kecamatan Umbularjo, Kota Maja, Yogyakarta. Oh, kalau yang sekarang jadi Wisma PSCM itu lokasinya ikut Gondokusuman. Gondokusuman, makanya anak juga. Itu ikut Gondokusuman, tapi tepatnya Akbar Roti asli itu dari situ itu kan tetap ikut Semaki itu. Oh, Gondosuli yang ini ya. Sanggerahan itu tuh ikut Kelurahan Semaki. Oh, begitu. Ya. Ya suka bingung juga. Ya, jadi Tapi kalau sebetulnya kalau secara itu kalau Semaki ikutnya bagian itu barat agak tengah itu ikutnya kampung saya itu. ikut Semaki Kulon ya. Juga Semaki Kulon. Kalau ya saya itu Semaki Gede ya. Apa menariknya tinggal di Mandala Krida nih? Loh, Tinggal di dekat Mandala. iya. Wow. Ya maaf ya, saya boleh ngatain ya orang yang tinggal di Malioboro pun masih kalah kota dengan kami. Kami orang yang sangat tidak kekurangan hiburan, tidak kekurangan hiburan. Karena apa deh? Nah, tiap minggu pasti ada event Oh, bener. sepak bola, Oh, jelas. ya kan? Dari PSIM Dari PSIM, saya pergi sama Mataram, sampai Mataram Putra, Mataram Sari Putra. Raya, sampai PSS, Iya, bukan PSS saya nggak nonton. sampai Real Mataram. Real Mataram, lo bayangkan, itu dari sepak bola. Belum yang lain. Belum dari Apa aja yang lain ini? konser musik, Oh, jelas. konser musik. Bagaimana lo lihat Saigon Kick, Saigon Kick. Gila. Bayangkan itu waktu itu sampai saya dapat picknya itu. Jangan-jangan Saigon Kick yang ini Java Musik Indo itu deh, bukan ya? Iya. Oh, ngeri. Love is on the way. Ya, itu kan sempat main. Terus apa lagi deh? Yang menarik musik Roma Irama. Ngeri. Roma Irama itu waduh, saya pertama kali di nonton dalam stadion. di dalam stadion. Wah, Waktu itu masih boleh Masih boleh ya? nginjek. Enggak. Yang pancang. Oh, boleh ya? Sekarang Roma nggak Irama. boleh nih. Kita nggak teman-teman. boleh. Jadi Roma kalau Irama. bisa di demo supporter Bisa. Oh, sempetan itu di demo supporter itu. Gigi, konser Gigi Gigi, di demo ya. supporter. Tapi apa lagi deh? Yang Halloween, lalu Oh, ada iya. ya power metal atau God Bless, Gom 2000 sama Mas Slang ya. tuh ya. Wah, band-band gede kan dulu semua di situ. Selain musik apa lagi tuh? Yang Wah, ini absurd sebetulnya. Kalau era awal 90-an jelas road race. road race. Semua pasti kalau generasi saya pasti tahu yang namanya Penta Wijaya. Oh, itu. kalau aku zamannya wes Adi Awi. Ya, itu Penta Wijaya itu Penta dikenal di Wijaya. awal Road race dengan berarti kan motornya apa? kristal gitu. Kristal. Ini yang nanti dengerin ini pasti Oh, iya. pada Penta langsung, Wijaya. Oh iya, Penta Wijaya. Kalau saya kan zamannya Hendriansa. Biasa. Itu di bawahnya ya? Iya, di bawahnya. Itu ngawu-ngawu itu. Motornya udah Satria. Ya, itu ngawu-ngawu saya Oh. lihat itu biasa. Tapi kan saya Kristal. nggak begitu seneng road race ya. Saya lebih seneng ke sepak bola. Sepak bola dan konser musik. Road race berarti di luar kan? Di luar. Kalau event yang di dalam selain sepak bola, selain musik, di dalam ada apa? Apa ya? Trail itu motor. Oh, gas track apa motor cross itu ya? Motocross dan mobil apa tuh Bigfoot. Oh, mobil yang gede-gede, rodanya ya. Bigfoot itu absurd banget itu. Dan waktu nonton itu karena saya bareng ibu, bareng adik-adik, Ya. itu ibu saya sampai kecopetan gelang Yamat. Saking ramenya. Saking ramenya, wah, Wis. gimana Mandala nggak? Krida. Gimana nggak? Kami ini orang-orang yang benar-benar surplus hiburan. Mm. Dari kecil udah disuguhi apa?
kemudian ada sirkus kan, masih inget itu sirkus di luar itu. Sirkus yang seperti apa itu? Sirkus dari Eropa itu waktu itu. Oh, ya. Berarti orang-orang asing yang main ketangkasan. Keren loh. Sampai bawa berapa macan gede-gede itu. Sampai harimaunya itu meninggal itu, mati. Karena kepanasan mungkin atau nggak cocok, makanya mati. Saya lihat langsung itu. Jadi jasad itu bangkainya macan itu sampai lihat itu. Jadi sirkusnya itu di luar gitu. Di luar. Di sisi selatannya itu model pakai tenda gede. Wah, tenda gede itu. Wah, keren Sekali. Dai sejuta umat. Zainuddin MZ. Ngeri ya. Di situ saya pernah nonton beliau. Oke. Kalau tahun 87 saya sempat ketemu dengan Naso dalam yang ke-9. Salaman Pas acara apa ini? Salah satu partai yang boleh beliau. Tidak boleh disebutkan. Acara tanu berarti kayak semacam raker partai politik saat itu di sisi selatan tuh. Di parkiran sisi selatan itu dibangun kayak panggung, kuning gitu. Itu ada itu dulu. Kok lihat, wah ini salaman. Kalau yang ya memang iya sih, Mandala juga banyak juga merekam peristiwa ya, karena juga buat ketika zaman reformasi juga sering dibuat ini nggak sih? Enggak. Titik kumpul enggak ya? Enggak. Ya. Reformasi enggak. Kalau reformasi waktu itu ya jelas di Pusat Kejayaan, Jalan Solo, lalu akhirnya di Malioboro sampai ke mana, sampai ke alun-alun utara. Oh iya, di ini ya. Ya itu. Nah, kalau saya baca-baca dulu dari koran tahun 98 itu tuh agak menarik karena misalnya di Kejayaan itu ada kerusuhan. Di Mandala Krida itu memainkan sepak bola deh. Oh iya. Di waktu yang sama sore itu ada kejadian demo sampai water cannon segala macam. Mandala Krida tetap ada sepak bola. Oh iya. Santai ya berarti. Santai. Yojo itu santai. Rusuh, bal-balan. Oh, asik gitu. Katanya itu Jogja itu salah satu indikator nih. Berarti masih aman ya. Oh iya, soal seru juga nih. Oh, PSM main nih Balon saat itu juga 98 PSM ya prestasinya ya masih keteteran. Ya, klub semenjana lah. Iya, klub semenjana. Oh, iya. Nah, apa ya? Rusuh-rusuh nih. Rusuh nih. Karena pasti yang dengerin pengen denger ya rusuh-rusuh kayak gitu kan. Chaos nih kan Mandala Krida ini merekam luka-luka. Tahun 90-an yang jelas masih terekam di memori ini. Wah. Itu waktu itu PSM ketemu dengan Persik Gresik. Oke. Waktu itu sampai ada adu penalti dan sebagainya. Waktu itu pahlawan dari kampung kami, Pak Mariono itu menendang penalti dan mana kerusuhan itu. Itu kan penonton supporter itu turun sampai ke bawah itu, dilepas itu anjing German Shepherd-nya itu ada anjing pacak oleh Garnison, lepas masih Garnison. Lawas ini ada baru kerusuhan ramai banget, itu masih teringat lah. Apalagi deh kemudian ya biasalah kerusuhan biasa, supporter PSM memang senang, agak senang rusuh juga waktu itu. Tapi publik Jogja atau supporter PSM ya udah ini ya menggeliat ya, banyak lah zaman dulu PSM main Mandala Krida itu dari pucuk Gunung Kidul kono sampai pucuk Kulon Progo kono, Pegunungan Mangoraya, Pegunungan Seribu itu semua nonton pakai Colt. Colt itu semua dari tempatnya Simba saya di Gunung Kidul itu semua nonton. Dan budaya away itu udah ada dari dulu. Berarti dulu kumpul di Mandala, kemudian jalan atau kumpul di Dosono jalan ke Semarang, bareng-bareng teman dulu itu. Jadi udah ada semacam inisiatif untuk nonton PSM di
kandang lawan. Iya udah ada. Ngeri. Ada catatannya kan? Ada. Ada catatannya kerusuhan di Semarang. Itu Lawan saya Persitara itu. banyak. Yang saya catat juga kerusuhan yang lain selain 95 lawan Persebaya waktu Ya Bonek itu yang meninggal itu. Itu nonton. ada yang menarik, Wit. Liga Mahasiswa. Nah itu Di mana UII bertemu UIM lawan Jana Badra. Iya ceritanya itu. Ya biasa. Kan udah diceritain oleh ini ya Di Santai Bareng Rocker yang Iya. episode Mas Erwan ya. Mas Irwan itu kan ceritain tuh itu. Gila ya. Gimana emang ada rivalitas di antara dua kampus ini. Satu kampus bangsaan, satu kampus. Nah, itu. Nah, saya kan Jana Badra. Nah, Ya itu kerusuhan sampai bakar-bakaran di luar itu malah lebih kerusuhannya PSIM itu. oke. Ada berapa motor kebakar? Ya, ini kejadiannya Agustus deh. Jadi setelah geger-geger Mei lah. Ya, Ada geger-geger lagi di Mandala Krida. jadi waktu masuk ke kampus itu di depan kampus itu bangkai-bangkai motor. Bangkai-bangkai motor itu kerusuhan itu. Wah, kalau sampai kalah masa itu ada yang lari apa di yang lampu itu. Naik. Ya, saya naik ke atas itu. Berarti memang serem deh. Serem. Pak Dianan sampai lari itu berarti satu kondisi yang tidak baik. Tidak baik. Gitu. Nah, habis kerusuhan 98 yang di Mandala Krida dengan Liga Mahasiswa Di Bennett. akhirnya nggak ada lagi Nggak ada Liga lagi. Mahasiswa karena rusuh tadi. Ya. Sultan kan turun tangan katanya. Ah, Nah ini lawan Arema Ya. tahun 99 tahun 99. Februari 99 Ya. pas bulan Valentine. Yup. Itu gimana ceritanya itu? Nah. Bendera Arema yang gede banget itu tuh. Ceritanya kan gini. Waktu itu bandara tuh sering kedatangan supporter tamu itu kan biasanya waktu itu kan bonek Ya. dari supporter Persebaya ya. Waktu itu kedatangan Aremania. Aremania ini berbeda. Oke. Apa yang buat beda nih? Dia bawa balon, bawa sal, nyanyi-nyanyi kompak. Oke. Atraktif. Atraktif lah istilahnya atraktif. Atraktif kalau bahasa dulu supporter. Nah, supporter PSM apalagi ya terpana. Oh, gimana itu? terpana, Oh, supporter. terpana ya. Jadi mau kampung ayo ke mana? Itu skor 0-1 ya? Kayaknya imbang. Imbang kan? Imbang. PSM gagal waktu itu. Degradasi sebenarnya akhirnya. Tapi apa yang terjadi? Wah. Nah, larilah Sukaman. Narik banner raksasanya itu. Jadi supporter PSM turun ke lapangan, narik banner itu kalau banner. Arema itu yang gede gambar singo itu ditarik lah ke bawah ke selatan ya. Jadi sisi VIP selatan itu loh. Jadi bendera itu tuh dipasang ya? Dipasang. Oh, ditarik. Ditarik dibakar. Karena kalah. Tahun Iya. di bawahnya kan kalah mereka. Oh, gitu. Jadi sempet apa istilahnya? Oh, jatuh di bawah. Mandala kita masih ada shuttle band ya? Ada. Seru. Di situ tower itu bawa lari bakar. Ada fotonya kan? Ada. Oh, dibakar itu. Bakar. Terus yang katanya Nah. Aremania macul itu bener? Nah, di Kupang sama jam 2 pagi. Iya. Katanya itu ngasih dalam itu datang. Ya, benar. Ayo pulang. Apa Gondobulung apa Brimob ya? Brimob. Itu Itu juga turun. Oh. Itu turun itu. Berarti yang nyuruh pulang masuk dalam itu. Itu wow, bubar. Banyak kisah-kisah. Ya. Ya kalau yang supporter kami kan Nura atau apa, tapi ya itulah. Ya. Mandala Krida banyak menyimpan kisah-kisah. Ya antara sedih, senang ya di situ. Dan situlah di sisi apa ya? Situs bersejarahnya ya. Iya. Terutama bagi orang yang mencintai sepak bola, Mencintai road race, mencintai road race, karena Mencintai tiap musik. tahun baru ada iya road race. road race Semarang Selain Suntuk. mencintai musik, Ya. benar-benar warga sekitar Mandala Krida adalah warga yang benar-benar diberkati, warga yang surplus dengan hiburan. Ya kecuali di ini
wabah Iya, karena COVID ini pandemi. jadi nggak ada hiburan sama sekali. Iya. Mandala Krida ini dimiliki semua insan. Semua insan. Pedagang-pedagang juga menggantungkan hidup dari adanya Mandala Krida. Iya. Kalau pagi-pagi cari sarapan, Mm-mm. mau lontong opor atau apa? Ya, tapi saya mah nggak pernah ngerasain makanan. Oh, malah tetangga saya ya jual loh, masa saya beli ya, yuk. Iya ya, gimana Iya. lagi? Yang parkir juga teman-teman.